Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Bagi yang menyimak, mendengarkan pembelajaran melalui video kali ini, eh, pada kesempatan kali ini rekan-rekan semua akan belajar tentang online learning. Tapi saya tidak akan spesifik membahas definisi online learning secara teori atau prinsipnya, ciri-cirinya dan sebagainya, tidak. Tapi saya langsung menyasar kepada implementasi dari online learning itu sendiri. Baik, mungkin sebelum lebih mendalam pembahasannya, saya ingin memastikan rekan-rekan semua dapat menyimak materi kali ini dalam kondisi yang kondusif ya. Bila menggunakan handphone, silakan menggunakan headset tanpa disambi dengan aktivitas lain, atau jika menggunakan laptop, silakan sambil duduk ya, agar pembelajaran ini bisa efektif terserap oleh rekan-rekan semua yang menyimak. Baik, mata pembelajaran ini tergabung dari mata kuliah strategi belajar mengajar. Jadi kalau rekan-rekan semua di sini adalah mahasiswa yang mengikuti pembelajaran saya, jadi online learning ini adalah salah satu bahasan suplementasi atau pelengkap atas rangkaian materi yang sudah diberikan atau yang sudah diterima oleh rekan-rekan semua dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengimplementasikannya di micro teaching nanti ketika terjun ke sekolah. Online learning kalau secara pembahasan itu masuk ke dalam media pembelajaran. Jadi banyak variasi media pembelajaran ya, dari segi cetak, digital, atau dari segi audio, visual, dan seterusnya. Nah, dengan seiring berkembangnya teknologi, berkembang pula varian dari media pembelajaran itu sendiri. Ada yang merambah pada online learning. Tapi mungkin sebelum masuk ke sana, saya ingin menegaskan, pasti rekan-rekan semua pernah mendengar e-learning, pernah mendengar online learning. Apakah dua hal ini sama? Bisa dijawab bukan ya. Online learning dan e-learning itu tidak sama, sama sekali beda. Kalau e-learning, I-nya bisa kita sebut electronic learning, itu adalah pembelajaran yang melibatkan benda atau media yang berbasis elektronik. Let's say TV. Itu bisa menjadi media pembelajaran. TV elektronik kan, radio, atau apalagi tape recorder. Sesuatu yang sifatnya elektronik, maka masuk ke dalam e-learning. Tapi kalau online learning, spesifik pada yang berbasis online. Berarti hanya yang bisa diakses oleh komputer yang terhubung dengan internet. Gitu. Ya, jadi online learning di dalamnya lebih kepada aplikasi, software yang terakses atau yang bisa diakses melalui jaringan internet seperti itu. Ya, semoga rekan-rekan semua di sini baik pengajar atau yang calon pengajar bisa membedakan secara fundamental perbedaan antara online learning dan e-learning. Jadi jangan sampai keliru ketika kita menyebutkan apakah televisi termasuk media pembelajaran? Iya. Apakah dia online learning? Bukan, tapi e-learning. Kenapa? Karena elektronik dia basisnya. Seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan spesifik membahas online learning. Kalau bicara soal materi mata kuliah strategi belajar mengajar, berarti minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, rekan-rekan semua sudah mendapatkan materi tentang inovasi pembelajaran. Atau sebelumnya lagi, rekan-rekan juga sudah mendapatkan materi tentang keterampilan dasar mengajar. Nah, online learning ini salah satu media support yang bisa membantu rekan-rekan semua untuk membangkitkan kreativitas dalam berinovasi dalam pembelajaran. Yang pada implikasinya akhirnya dengan menggunakan online learning juga bisa meningkatkan keterampilan dasar mengajar. Kalau bisa bicara kita keterampilan dasar mengajar kan ada kemampuan dalam memberikan pertanyaan. Gitu. Nah, dengan menggunakan online learning kita bisa mendigitalisasi itu. Bagaimana cara memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis online. Yang kemudian ketika aplikasi berbasis online ini dimanfaatkan dalam pembelajaran, maka bisa disebut sebagai online learning. Seperti itu ya. Nah, ini gambaran umumnya saja. Nah, terus apa saja yang ada dalam online learning ini? Mari kita simak. Nah, sebelum ke sana, tetap ya, pada dasarnya ketika kita belajar harus tahu dulu goals-nya apa.
Dan tujuan pembelajaran dari materi hari ini, materi kali ini adalah peserta, rekan-rekan semua ya, dalam hal ini artinya rekan-rekan semua itu dapat merancang pembelajaran berbasis digital dan online sebagai teachers. Jadi kita langsung aplikatif nih teman-teman. Ketika teman-teman mendapatkan materi online learning ini, goals-nya langsung rekan-rekan ini bisa membuat satu aplikasi atau satu media berbasis online pastinya yang bisa diakses sebagai guru gitu. Ya, ini goal teknis sekali. Nah, online learning atau media pembelajaran online. Tadi di awal sudah saya singgung ya. Jadi kalau saya tanya balik nih ke teman-teman semua, ke rekan-rekan semua, boleh saya persilahkan ketika sampai di detik ini nih, melihat slide ini, media pembelajaran online menurut kalian apa sih? Sebelumnya tadi prolog sudah saya sampaikan. Kalau versi kalian, jadi media pembelajaran itu apa? Boleh ketik jawabannya di kolom komentar ya, di bawah. Oke, saya beri durasi sedikit, silahkan sambil menunggu kalian untuk memberikan jawaban. Jadi saya pastikan teman-teman semua ketika sudah mendapatkan materi ini, itu berarti sudah pernah mempelajari tentang media pembelajaran itu sendiri. Ya, media pembelajaran itu kalau ada online berarti ada yang offline juga ya dalam tanda kutip ya. Oke, sudahkah memberikan komentar? Silahkan ya, utarakan pendapat kalian apa sih media pembelajaran online. Nah, di sini saya mengutip dari beberapa teori. Pada akhirnya disimpulkan bahwa media pembelajaran online atau diistilahkan menjadi digital learning platform adalah sebuah media berbasis server atau cloud yang memfasilitasi pembelajaran tanpa tergantung pada ruang dan waktu. Nah, digital learning platform ini dianggap mampu menjadi media pembelajaran yang inovatif dan meningkatkan minat belajar pada peserta didik dalam era perkembangan revolusi industri 4.0. Di sini ada beberapa yang saya highlight ya, rekan-rekan semua, bahwa media ini berbasis server atau cloud. Ini ciri khas dari media online yang tidak dimiliki oleh e-learning atau media elektronik. Yaitu berbasis server atau cloud. Berarti storage-nya, penyimpanannya tidak akan mengganggu penyimpanan device kita. Karena dia basisnya langit dalam tanda kutip ya. Itu. Lalu ciri khas yang kedua, memfasilitasi pembelajaran tanpa tergantung pada ruang dan waktu. Nah, kalau mau kita bahas spesifik, mungkin rekan-rekan pernah mendengar istilah sinkronus dan asinkronus. Nah, ini kaitannya ke sana. Ketika kita menggunakan media online learning, berarti akan ada kemungkinan kita bisa akses secara langsung atau sinkronus, maupun tidak langsung atau asinkronus. Kalau rekan-rekan tergabung di kelas saya melalui Sibering ya, nah menurut kalian Sibering itu asinkronus atau asinkronus? Sayang, ini YouTube ya, jadi nggak bisa interaktif. Sibering itu termasuk asinkronus. Kenapa? Karena kalian bisa akses kapanpun, dimanapun. Di sana sistem pembelajarannya mandiri. Ketika saya sudah upload materinya, kalian bisa akses kapan saja. That's why saya tidak pernah membatasi untuk materi-materi yang sudah diupload harus diaksesnya hari ini atau waktu segini, tidak. Tapi saya batasnya dengan deadline kan ya, ketika ada tugas, deadline-nya gitu, batas waktunya ada. Atau teman-teman juga pasti ramah dengan Google Classroom. Itu juga salah satu media pembelajaran online learning yang berbasis kalau Google Scholar bisa diakses secara sinkronus maupun asinkronus ya. Sibering itu pun juga bisa diakses secara sinkronus. Kalau kalian pernah mengotak-atik Sibering, di sana ada fitur chat, live chat, di sana juga ada fitur live diskusi kalau tidak salah ya. Nah, itu berarti sinkronus, bisa diakses secara berbarengan. Tapi balik lagi ke online learning ini, pada dasarnya online learning ini tadi ya, pembelajaran tidak tergantung pada ruang dan waktu. Gitu. Maka tadi akhirnya akan ada pembahasan media yang tergabung dalam sinkronus yang mana, asinkronus yang mana gitu. Nah, sehingga digital learning platform ini bisa dianggap menjadi media yang inovatif. Kenapa? Karena tadi kan ya, karena melibatkan digitalisasi, melibatkan internet dan seterusnya, pada akhirnya kreativitas itu muncul. Gitu. Dan hasil penelitian nih teman-teman,
bahwa dengan kita menggunakan media pembelajaran online itu bisa meningkatkan minat belajar loh, gitu. Mungkin bisa direfleksikan ke rekan-rekan semua. Pembelajaran yang menggunakan online learning itu apakah berdampak positif atau tidak? Mungkin ya, mungkin di sisi lain ada yang dampaknya mungkin negatif ya, karena tidak terpantau. Jadinya walaupun pada awalnya diharapkan karena materinya bisa diakses kapanpun, jadi belajarnya bisa sesuai minat masing-masing gitu, sesuai moodnya masing-masing. Tapi tidak dipungkiri ada juga yang karena tidak terpantau, ya sudah gitu. Kita tidak bisa memastikan apakah murid ini bisa mengakses materi atau tidak. That's why evaluasi tugas tuh harus diberikan gitu untuk menjadi tolak ukur peserta didik kita tuh mengakses materi kita. Gitu ya, media pembelajaran. Oke, ini secara teori. Nah, singkat saja ya pembahasan tentang digital learning platform teorinya. Nah, sekarang apa saja sih yang tergabung dalam keluarga besar digital learning platform? Saya yakin kalian sudah ramah dengan istilah-istilah ini. Yang tergabung dalam digital learning platform yang pertama adalah learning management system. Manajemen, ini kurang T, sorry ya. Ada Google Classroom, Edmodo, Moodle, Schoology. Ini yang umum ya. Ada banyak lagi, tapi saya ambil yang umum saja. Learning Management System, LMS. Kalau kita bahasakan bisa dibilang kelas online. Jadi di LMS ini, itu bisa dari awal RPP sampai evaluasi bisa kita sematkan di ruang kelas online ini, atau Learning Management System ini. Bentuknya macam-macam, ada yang Google Classroom yang pasti sudah ramah oleh kalian. Edmodo, ada yang pernah coba? Edmodo juga sama. Moodle ini Sibering ya, Sibering menggunakan Moodle. Schoology itu sama. Jadi di sana ada fitur posting materi, di sana ada fitur posting tugas, di sana ada tidak hanya posting tugas ya, bisa menilai juga langsung. Di sana ada fitur diskusi, chat. Jadi benar-benar bentuknya kelas kayak kita kelas tatap muka, tapi dikemas dalam bentuk online. Dan disebut sebagai learning management system. Kenapa manajemen? Karena tadi dia tidak hanya fokus pada posting atau pemberian materi saja, tapi bisa mengevaluasi juga, bisa memberikan nilai juga di sana. Gitu. Jadi secara sistem itu dari perencanaan sampai evaluasi itu bisa terangkum di LMS. Dan pastinya LMS ini berbasis online ya. That's why masuk ke keluarga online learning. Lalu ada Mentimeter. Mungkin ada yang sudah pernah menggunakan, ada yang sudah pernah mendengar. Mentimeter di sini beda dengan sentimeter, desimeter ya. Mentimeter di sini salah satu digital learning platform yang berbasis PowerPoint, tapi online. Nanti lebih dalam akan kita bahas di slide selanjutnya. Seesaw, ini juga salah satu aplikasi portofolio, tempat untuk mengumpulkan tugas, memberikan materi juga bisa di sana. Kahoot, Quizizz, nah dua aplikasi ini yang pasti marak ya digunakan dan pasti akrab juga di kalian, yang digunakan sebagai media evaluasi, pemberian kuis, ice breaking, games, dan video conference. Belakangan Zoom meeting itu mbak masuk dalam keluarga digital learning platform loh. Tidak mungkin ya, pandemi COVID 2 tahun ini akhirnya kan memaksa kita untuk belajar dari rumah. Tadinya Zoom meeting itu kalau kalian tahu kisah sukses di pemilik Zoom meeting ini ya, awal mula nih Zoom meeting dipromosikan oleh pemiliknya ke perusahaan-perusahaan dan gak laku. Jadi memang Zoom meeting ini awalnya adalah dipakai oleh perusahaan dalam meeting ya, menggunakan saat-saat aktivitas meeting, rapat. Tapi gak laku dibanding Webex, dibanding Skype. Tapi ya, negara api menyerang, pandemi hadir di tengah kita, Zoom meeting in, dan akhirnya malah jadi digunakan tidak hanya di organisasi atau perusahaan, merambah ke sekolah-sekolah, ke dunia pendidikan. That's why Zoom meeting masuk ke dalam digital learning platform dan masuknya kategori video conference ya. Jadi ketika kita mau melakukan pertemuan online, maka Zoom meeting, Google Meet, Skype, Webex, MS Teams, Microsoft Teams juga ya, termasuk media yang memfasilitasi itu. Nah ini sedikit, masih banyak ya
tapi hanya sedikit yang saya ambil contohnya, keluarga media-media yang berbasis online yang tergabung dalam digital learning platform. Nah, do you know more? Jika ada yang tahu, silahkan komen di kolom komentar. Mungkin ada aplikasi-aplikasi yang belum saya jamah dan bisa menginspirasi saya untuk saya ulas, silahkan taruh di komentar. Nah, ini ya, saya sedikit bahas saja. Ada quizzes dan Kahoot, tadi sudah saya singgung di awal, yaitu alat untuk evaluasi atau kuis yang memberikan motivasi tinggi dan mampu melibatkan peserta didik dengan tampilan seperti bermain games. Terbukti, hasil penelitian, quizzes dan Kahoot itu bisa meningkatkan keterlibatan peserta didik. Kenapa? Karena kan sistemnya itu satu akun satu orang ya. Jadi bisa langsung jawab. Fenomena yang terjadi teman-teman kalau kita melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung ya, ada saja murid kita, peserta didik kita yang tidak aktif atau alih-alih karena malu bertanya, malu menjawab. Jadi yang aktif ya dia lagi gitu. Ada loh, akan selalu ada karakter peserta didik yang seperti ini di setiap kelas. Nah, dengan adanya digital learning platform khususnya Quizzes dan Kahoot ini, nggak ada istilah malu-malu. Siapapun bisa berinteraksi, siapapun bisa berpendapat, siapapun bisa menjawab, gitu. Ya, jadi ini mampu meningkatkan keterlibatan. Selanjutnya Mentimeter, tadi juga sudah saya singgung di awal, berbasis student response system. Jadi interaktif Mentimeter tuh. Kalau PowerPoint kan sifatnya presentasi saja ya. Tapi kalau Mentimeter, ini PowerPoint berbasis online yang bisa mempresentasikan sebuah materi, tapi ada respon yang bisa diberikan. Berfungsi sebagai media penyampai materi yang interaktif, yang berbasis PowerPoint, sehingga mampu membuat peserta didik terlibat selama pembelajaran berlangsung, meningkatkan kerja tim, kolaborasi, dan mempromosikan tutorial sebaya. Ya, dari sini saja sudah terlihat secara prinsip Mentimeter ini mengedepankan interaksi ya. Seesaw, media jurnal, mengumpulkan dan menilai portofolio tugas peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Jadi ini bisa dijadikan rumah untuk mengumpulkan tugas. Kalau kita mengkhawatirkan storage kita yang mudah penuh, nah Seesaw ini bisa menjadi media penyimpanan juga seperti itu. Nah, itu tadi singkat tentang deskripsi dari digital learning platform dan macam-macamnya. Saya mengajak rekan-rekan semua, kita semua untuk jadi pengajar yang kreatif dan inovatif. Kenapa? Karena kita generasi digital native, handphone udah di tangan kita selalu, laptop selalu ada di hadapan kita, jadi udah nggak ada alasan untuk kita tidak menjadi guru yang berinovasi dalam mengelola pembelajaran. Pesannya, apalagi ketika teman-teman nanti PKM, jangan sempit ilmu ya, harus melibatkan digital learning platform yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, yuk jadi pengajar yang kreatif dan inovatif. Baik, itu yang bisa diberitahukan sebagai materi pengantar untuk lebih dalam agar lebih terinternalisasi ya oleh rekan-rekan semua dan agar lebih kenal dengan Mentimeter, Seesaw, Quizzes, Kahoot. Ada yang menanti kalian di Sibering. Silahkan kunjungi LMS kita. Deskripsi jelasnya akan saya sampaikan di sana untuk bisa lebih mendalami cara pengelolaan pembuatan akun dan media pembelajaran di Seesaw, Mentimeter, Kahoot, dan Quizzes. Baik, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, silakan komentar di kolom komentar. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.